Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Akhtar Maulana dari kelas R3I dengan NPM 202201501789. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang penataan perangkat kinerja dan program bimbingan konseling di sekolah. Nah, ini tuh kayak perangkat yang dibutuhkan oleh para guru bimbingan konseling di sekolah dalam menunjang pekerjaannya. Nah, izinkan saya membaca latar belakangnya, yaitu sejak adanya pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah, organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia selalu berupaya untuk mengatur diri dan mengembangkan diri agar mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimal terhadap para peserta didik. Nah, adapun di sini apa perangkatnya yang untuk menunjang guru bimbingan non konseling di sekolah. Yang pertama adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini berupa perangkat rencana, pengaturan tujuan isi, tambah pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kayak kurikulum ini kayak cara guru ngajar atau gimana, materi apa yang akan disampaikan kepada murid. Nah, yang selanjutnya itu ruang bimbingan dan konseling. Nah, di sini tuh ada 6. Yang pertama ini yang memenuhi standar ya. Nah, ini, yang pertama ada ruang tamu, yang kedua ruang konseling, yang ketiga ruang data, yang keempat ruang staf administrasi bimbingan dan konseling, yang kelima ruang bimbingan dan konseling, dan yang keenam ruangan perpustakaan. Nah, yang keenam, yaitu manajemen bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan perangkat kerja atau bimbingan dan konseling. Nah, yaitu yang pertama kayak asesmen lingkungan, yang kedua tuh kayak harapan dan kondisi lingkungan berupa perangkat tugas perkembangan kecakapan hidup, nilai dan moral peserta didik. Nah, yang ketiga ini komponen program yang membahas tentang pelayanan dan dasar bimbingan dan konseling untuk seluruh peserta didik yang orientasi jangka panjang, pelayanan respon yang bersifat tentang pemecahan masalah, remediasi, dan perencanaan pendidikan karir personal dan sosial. Nah, yang keempat, ada program layanan bimbingan dan konseling yang disajikan dalam bentuk program harian, mingguan, bulanan, semester. Nah, ini tuh atau semester atau tahunan ya. Jadi ini program kayak harian, mingguan ini tuh kayak seperti eee, misalnya kayak program harian kayak misalnya setiap program harian tuh kayak misalnya guru BK nih mengecek ke setiap kelas apakah ada permasalahan di kelasnya. Nah, kalau misalnya mingguan tuh kayak apa, mingguan kalau kalau agenda mingguan tuh kayak seperti olahraga bersama dan yang lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang kelima, dokumen program bimbingan dan konseling. Nah, buku program tahunan, program semesteran, buku khusus, dan buku harian. Nah, jadi semua buku harian, mingguan, tahunan, dan semesteran ini dipisah. Jadi kayak jadi agar tuh terstruktur dan rapih kelihatannya. Dan jika misalnya kita ingin mengecek program harian, jadi kita tinggal buka program harian, buku yang untuk khusus program harian. Begitupun juga buku yang lain untuk semesteran, tahunan, dan mingguan. Oke. Dan yang selanjutnya ini ada instrumen pengumpulan data berupa tes bakat khusus, tes peserta belajar, tes kepribadian, tes gaya belajar. Nah, jadi kayak kita ngetes gimana sih cocoknya nih siswa tuh gaya belajarnya atau minat bakatnya kemana. Nah, yang ketujuh alat pengumpulan data teknik non tes, yaitu seperti kayak biodata atau kita memberi biodata kepada siswa untuk siswa tersebut tuh mengisi. Jadi kita tuh kayak tahu latar belakang siswa. Nah, jadi guru BK tuh biar tidak kosong, jadi memiliki pegangan informasi tentang siswa. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh, alat pengumpulan data teknik non-tes, yaitu itu udah ya, maaf. Yang ke-8, alat penyimpanan data, kartu buku pribadi, map dan file, dan komputer. Nah, ini tuh kayak dari guru BK-nya sendiri kayak punya map. Nah, kayak yang tadi di nomor dari nomor berapa tuh yang punya memiliki buku harian, mingguan, semesteran, dan yang lain. Jadi kayak
semua datanya tuh harus lengkap maksudnya tertata rapih. Jadi kalau kita misal butuh kita tinggal buka. Nah, yang selanjutnya ini ada yang nomor 9 penyusunan rencana pelaksanaan layanan atau baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 9 ini melanjutkan, yaitu penyusunan rencana pelaksanaan layanan atau disingkat RPL yang disusun dengan program yang telah disusun oleh guru bimbingan dan konseling dengan koordinasi dengan koordinator guru bimbingan dan konseling. Jadi kayak rencana-rencana ke depannya nih, untuk guru BK tuh apa, jadi ada RPL-nya. Nah, yang 10 strategi pelayanan yang berisikan tentang pelayanan orientasi, pelayanan informasi, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, dan ini ref referral dan imbiga teman sembaya, pengembangan media instrumen pengumpulan data. Nah, terus ada lagi asesmen individual atau kelompok. Nah, terus penempatan dan penyeluruhan, kunjungan ke rumah, konvensi khusus, kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan para ahli lain, konsultasi akses informasi dan teknologi, sistem manajemen program, evaluasi akuntabilitas. Nah, jadi ini kayak ini kegiatan kita nih, kayak kayak harus kayak bekerja sama dengan tadi yang saya sebutkan dengan sistem individual atau kelompok, kayak kayak kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua, siswa. Nah, untuk yang selanjutnya yang nomor 11, rincian proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang berisikan tentang berbagai layanan yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang menarik seperti layanan karir dengan bentuk pohon karir. Nah, ini jadi, eee pelaksanaan layanannya tuh kayak kita tuh harus, kayak di sini sih diberitahunya seperti pohon karir ya. Jadi kayak kita memberi pemahaman kepada siswa kayak nih, jadi jika jika misal kamu, eee, kelas 1 SMA, nah jadi nanti untuk melangkah selanjutnya nih harus bagaimana, apa yang dilewatin, apa permasalahannya yang ada yang bakal nanti terjadi di jenjang berikutnya. Dan untuk yang selanjutnya tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam bentuk buku-buku kecil. Nah, seperti kayak ini nih, mungkin, guru BK harus kayak punya buku catatan kecil yang dibawa setiap hari di saku, agar kayak kita bisa menyatat nanti ketika sudah menyatat kita, kita 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 simpan, baru kita melakukan, pemecahan masalah di situ. Nah, yang ketiga ini alat-alat pengumpulan data dan perangkat evaluasi program. Nah, yang ke-14, kelengkapan penunjukan teknis seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan, perlengkapan administrasi berupa alat tulis menulis, belangko surat, kartu konsultasi, kartu khusus, belangko konvensi khusus, dan agenda surat beserta perangkat elektronik lain seperti komputer, tipe recording film, dan CD interaktif. Jadi dan CD pembelajaran Infokus dan lain-lainnya. Nah, demikian selintas tentang pengantar perangkat kinerja, dan program bimbingan dan konseling pada bab 2 ini, yang dijelaskan lebih rinci tentang konsep perangkat kerja, program bimbingan dan konseling. Baik, mungkin, itu saja yang bisa saya, sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari diri saya pribadi. Saya pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.